ini bisa-bisa nanti menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebab orang lebih memilih berkelahi dengan orang daripada dengan gelang-gelang. Kalau perut sudah lapar, kalau anak menangis minta susu, kalau istri kelelahan karena tidak makan, itu banyak orang yang bisa kalap jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official ini selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, mengawali tahun 2023 ini sekaligus mungkin menyambut Perpu Cipta Kerja yang heboh sekarang ini, mulai terdengar gelombang PHK di Republik kita ini. Setidaknya ini terjadi di Provinsi Banten. Ribuan PHK dikabarkan terjadi di Provinsi Banten. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul Badai PHK di Banten, Gubernur maklumi keputusan perusahaan. DPRD panggil Disnaker Trans. Berita ini tanggal 13 Januari 2023. Kompas.com, badai PHK pemutusan hubungan kerja yang menerjang ribuan buruh di Provinsi Banten menjadi sorotan publik, termasuk Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Banten. Sebelumnya, 2 pabrik sepatu di Kabupaten Serang, Banten telah mengeluarkan surat agar para karyawannya mengundurkan diri secara sukarela. Adapun kedua pabrik sepatu itu adalah PT Nikomas Gemilang dan PT Parkland War Indonesia PWI. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendropa mengaku pihaknya telah mengagendakan rapat bersama Disnaker Trans Provinsi Banten. Hari Selasa 17 Januari 2023, saya sudah jadwalkan untuk rapat dengan Dinas Tenaga Kerja, baik berkaitan dengan isu terkini dan juga berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan yang lainnya, kata Yeremia kepada tribunbanten.com Kamis 12 Januari 2023. Dikutip Kompas.com pada Jumat 13 Januari 2023. Dia mengatakan DPRD harus proaktif dalam merespons setiap informasi atau laporan dari masyarakat, dan pemerintah yang merupakan pelayan masyarakat yang berorientasi melayani masyarakat, ujar Yeremia. Tentu semua informasi ini harus diklarifikasi dan harus ditindaklanjuti, tandasnya. Tanggapan Gubernur Banten. Sementara itu, penjabat atau PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan pihaknya memaklumi keputusan perusahaan yang meminta pekerjanya mengundurkan diri. Itu bagian dari suatu keadaan global. Saya berkomunikasi dengan berbagai lembaga usaha. Ini pendekatannya baik saya lihat. Bentuknya tawaran dan humanis. Ini suatu keadaan yang terjadi memang secara global, tidak hanya di Banten, ucap Muktabar, sebagaimana diberikan regional.kompas.com Rabu 11 Januari 2023. Dia menjelaskan pihaknya pun kini telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengangguran. Akan tetapi Muktabar berharap para pekerja itu dapat kembali bekerja di perusahaan lain agar tidak berpengaruh terhadap perekonomian Banten.
Tentu memberikan pelatihan. Kita pendekatannya komprehensif integral. Stakeholder terkait juga. Kita selalu berupaya komunikasikan agar bisa melakukan secara terurai berbagai spek yang mungkin pekerja itu terserap kembali, terdistribusi dengan baik, pungkasnya. Sahabat BN, memang merisaukan melihat kondisi ini. Gelombang PHK yang akan menambah, membukitnya atau menggunungnya pengangguran sepertinya sudah tidak terelakkan. Memang dia katakan oleh penjabat gubernur Banten, Pak Al-Muktabar ini akan dicarikan solusi seperti memberikan pelatihan. Tetapi tentu tidak akan serta-merta penganggur yang begitu keluar diberikan pelatihan langsung dapat kerja. Atau begitu keluar dapat kerja diberikan pelatihan. Tidak mungkin juga. Sementara mereka harus makan. Anak istrinya harus makan. Anak-anaknya harus sekolah. Kalau menunggu pelatihan sekian lama, setelah diberi pelatihan, tentu menunggu pula diterima bekerja. Waduh, dapat kita bayangkan bagaimana mereka hidup antara pelatihan dengan mendapatkan pekerjaan. Tadi memang kata Pak Gubernur juga diupayakan akan bisa bekerja di tempat lain. Sedangkan untuk bekerja di tempat lama itu saja tidak semudah yang kita bayangkan dia dapat masuk ke sana bekerja. Ada tesnya. Sekarang ribuan tenaga kerja yang keluar ini sangat tipis kemungkinan mereka begitu kerja langsung besok dapat pekerjaan di tempat yang baru. Sebab kita tahu lapang kerja itu benar yang sangat terbatas di negara kita ini. Jadi memang rumit kelihatannya. Rumit. Kalau kita lihat betul-betul ke lapangan. Kalau kita lihat real kondisi mereka. Lagi-lagi mereka harus makan. Anak istrinya harus makan. Anak-anaknya harus sekolah. Kalau rumah yang kontrak, bayar kontrak akan jalan terus. Dan kebutuhan-kebutuhan lain akan perlu dipenuhi. Terutama yang bersifat kebutuhan pokok. Sahabat BN, negara kita kalau dihadapkan kepada hal seperti ini, memang akan sangat menyulitkan bagi kondisi rakyat kita. Dan mau tak mau, meskipun tadi Pak Gubernur mengatakan, jangan sampai nanti membuat berdampak kepada perekonomian Provinsi Banten. Ini besar kemungkinan akan berdampak. Tetapi kalau Pak PJ Gubernur ini mengatakan biar mereka keluar dari dua perusahaan itu atau di perusahaan lain yang sudah keluar, ini penampungannya bisa lah. Ini kan Pak Gubernur kita lihat tadi, begitu juga Ketua DPRD, tidak ada tempat penampungan langsung mereka. Ketua DPRD baru akan membicarakan dengan dinas terkait, dengan Nakes Trans, membicarakan. Yang menyulitkannya ini, rakyat ini perlu makan. Selama ini kebutuhan sehari-hari mereka dipenuhi dengan upah kerja mereka, dengan gaji mereka bekerja. Ketika mereka tidak bekerja, gaji tentu di stop, penghasilan tentu tak ada. Ketika penghasilan tidak ada, di sini persoalannya. Ini memang persoalan ketenaga kerjaan ini tidak main-main. Tidak main-main. Tidak dapat kita bayangkan ini. Apabila para pekerja yang disuruh mengundurkan diri ini, mereka mengundurkan diri, sementara dari pemerintahnya akan memberikan pelatihan. Belum ada jaminan
lapang kerja baru begitu mereka keluar dari perusahaan tersebut. Namun setidaknya mungkin untuk sebagai pertolongan pertama, tentu rakyat berharap kepada pemerintah agar pemerintah bisa memperjuangkan kepada perusahaan yang tidak lagi mempekerjakan pekerjanya ini untuk memberikan pesangon yang maksimal. Itulah yang dipersoalan kemarin ini pada Perpu nomor 2 tahun 2022 itu. Ini yang bakal terjadi ini yang membuat LSM, KSPI, dan organisasi buruh lainnya sangat mempersoalkan Perpu itu. Dan sekarang sekali lagi tentu rakyat berharap kepada pemerintah setidaknya untuk pertolongan pertama, tentu pemerintah diharapkan bisa berupaya agar perusahaan bisa memberikan pesangon kepada pekerja ini. Setidaknya pesangon ini dapat untuk melanjutkan kehidupan mereka menjelang mereka dapat pekerjaan baru. Sekali lagi, mencari pekerjaan baru di tengah-tengah perusahaan yang mengeluarkan, mem-PHK pekerja ini sangatlah rumit, sangatlah sulit. Kecuali banyak perusahaan sedang membutuhkan pekerja. Tiba-tiba sebuah perusahaan tidak lagi mempekerjakan pekerja atau dia tutup. Jelas bisa. Ini tidak ada hal seperti itu dalam kondisi sekarang ini. Yang kebanyakan mungkin akan menutup perusahaannya. Bukan akan menerima pekerja baru. Di sini rumitnya. Dan tentu semoga saja DPRD Banten ini ketika berdiskusi dengan pihak Nakesran, pihak Dinas Tenaga Kerja dapat mencarikan solusi yang konkret agar para pekerja yang terkena PHK ini tidak terhenti mereka bekerja. Karena terhenti mereka bekerja berarti terhenti kebutuhan hidupnya dipenuhinya. Ini masalah besarnya di sana. Kita sangat khawatir tidak saja saat ini di Banten yang terjadi ini, mungkin saja terjadi di daerah-daerah lain. Dan kita tentu tidak mengharapkan ini terjadi di daerah lain. Dan kita juga berharap tentunya di Provinsi Banten dapat secepatnya teratasi gelombang PHK ini. Yang memprihatinkan kita di tengah sibuk-sibuknya sekarang ini, berbagai pihak menyikapi Perpu Cipta Kerja yang baru saja keluar, tiba-tiba perusahaan mem-PHK karyawannya. Dan tidak sedikit ribuan. Dan itu baru perusahaan-perusahaan besar. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang terhitung kecil, yang punya karyawan 15, 20, 30 ke bawah misalnya. Yang mungkin luput dari pantauan publik ketika mereka mengeluarkan karyawannya 10 orang, mengeluarkan karyawannya 5 orang, mengeluarkan karyawannya 20 orang. Dan karyawan yang keluar itu semuanya sama juga dengan karyawan yang keluar ribuan orang itu kebutuhan mereka. Makanya ini memang lingkaran setan yang sangat sulit dicarikan solusinya. Dan sekali lagi kita berharap pemerintah bisa mencarikan solusi terhadap rakyat pekerja yang terkena PHK ini. Kalau tidak cepat teratasi, ini bisa-bisa nanti menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebab orang lebih memilih berkelahi dengan orang daripada dengan gelang-gelang. Kalau perut sudah lapar,
Kalau anak menangis minta susu, kalau istri kelelahan karena tidak makan, itu banyak orang yang bisa kalap jadinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.